Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Bagus Purnama saking tlatah Ngayogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik sedulur, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang dewa-dewi menurut leluhur Jawa. Nah, kenapa leluhur Jawa itu percaya sekali adanya dewa-dewi? Bukan hanya Jawa, saya kira Nusantara itu percaya adanya leluhur. Bahkan sampai ke India juga percaya dengan dewa-dewi. Di Tiongkok juga percaya dengan dewa-dewi, ada Dewi Kuan Yin dan sebagainya. Nah, kenapa kita percaya seperti itu? Ada dua versi. Yang pertama memang menurut cerita pewayangan, bahwa kejadian penciptaan di bumi ini dimulai dari Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang berputra Sang Hyang Tunggal. Ini kedudukannya dewa. Nah, Sang Hyang Tunggal ini berputra berbentuk telur. Telur ini menjadi 3 perwujudan. Kulitnya menjadi antogo atau togok, putih telurnya menjadi ismaya, kemudian kuning telurnya menjadi Betara Guru. Nah, kemudian yang tetap bertahta di Kayangan adalah Betara Guru. Lalu Ismaya ini menjelma atau ngejawentah menjadi Kyai Semar Badranaya. Ini untuk memomong kesatria-kesatria yang berhati baik, atau dulu terkenal dengan suku Arya. Dan generasi terakhirnya adalah Pandawa. Kemudian kalau Antogo itu dia memomong, dia berusaha mengingatkan orang-orang yang berhati jahat, tapi akhirnya dia juga tidak didengarkan. Tapi dia memang memomong orang-orang jahat yang tujuannya suruh mengingatkan, tapi memang karena orang yang jahat itu memang sudah susah untuk mendengarkan dan diingatkan itu sudah tidak bisa. Kecuali berakhirnya dengan perang Baratayuda, kebaikan dan keburukan. Dan siapa yang akan menang tetap Pandowo, kebaikan. Nah, dari situ temurun sampai Sang Hyang Nurasa, sampai dengan Bopo Nyun Sewu, sampai dengan keturunan Pandawa. Ini versi leluhur Jawa. Jadi dewa itu kedudukannya di Kayangan Suralaya, bukan di bumi. Kalau yang di bumi hanya 2, yaitu Betara Ismaya dan Antogo tadi. Ada versi yang kedua, dewa-dewi ini adalah perwujudan kekuatan alam. Contohnya, matahari dikenal sebagai Betara Surya atau Dewa Surya. Apakah matahari punya kekuatan? Punya. Menyinari bumi. Dengan demikian ini kehidupan bisa berlangsung. Tumbuhan bisa berfotosintesis. Semua bisa berkembang biak dengan adanya sinar matahari. Coba kita bayangkan kalau tidak ada matahari, maka hanya beku alam ini.
Kemudian bulan, seperti kita sebut Dewi Chandra, wanita, karena apa? Bersifat api kecil. Kalau api besar, Bathara Surya itu laki-laki karena besar dan kekuatannya maha dahsyat. Sedangkan bulan ini menerangi di saat gelap. Apakah hanya itu? Tidak. Bulan juga mempunyai gravitasi yang mempengaruhi kehidupan bumi. Nah, inilah maka sebagai leluhur kita mengejawantahkan kekuatan-kekuatan dari alam ini menjadi seorang perwujudan. Tapi bukan berarti terus bentuknya ada seperti orang Bathara Surya, ada orang yang namanya Bathara Indra, ada orang yang namanya Dewi Chandra. Tidak. Ini hanya perwujudan. Perwujudan itu akan lebih mudah ketika digambarkan dengan nama. Seperti angin, kita membayangkan akan sulit. Tapi ketika kita angin ki Bathara Bayu. Oh, berarti Bathara Bayu itu menyerap kekuatan angin. Kita tahu kekuatan angin seperti apa. Api, oh api itu Bathara Brahma. Membakar panas. Bukan berarti terus ada orang yang benar-benar seperti api, namanya Bathara Brahma. Tidak. Ini hanya penggambaran perwujudan dari kekuatan. Jadi bisa dipahami karena leluhur Nusantara dulu itu lebih suka dengan alam, selaras dengan alam. Jadi tidak mengeksploitasi alam, hidup selaras seimbang dengan alam. Maka alam-alam ini punya kekuatan dan kekuatan itu diwujudkan ke dalam sebuah nama, dewa dan dewi. Karena tidak terjangkau oleh manusia, tidak mewujud seperti manusia, tapi ada. Maka disebut gaib. Tapi nyata bisa kita rasakan. Nah, inilah dewa-dewi menurut leluhur Jawa. Jadi jangan salah kaprah ketika ada orang, kamu kok menyembah batu, kamu kok menyembah. Enggak, kita yang menyembahnya itu menyembah kekuatannya. Karena di dalam batu itu juga ada unsur magnetiknya yang tinggi. Di dalam pohon juga ada keluhuran yang perlu kita gurui, perlu kita serap ilmunya. Maka dari itu kalau teman-teman di Bali, pohon itu dibungkus kain ruabineda ya, kain poleng, agar tidak ditebang. Karena dari pohon itu kita bisa belajar tentang keikhlasan, ketulusan. Maka dari itu jangan salah kaprah. Dewa-dewa di Jawa itu perwujudan dari kekuatan. Nah, itu sedulur semoga mencerahkan. Dan ada tambahan lagi tentang dewa-dewi ini. Tentunya kita juga belajar dosonomonya, kata lainnya, agar kita bisa menyerap, oh ternyata tanah ini dewanya ini, dewinya ini. Kenapa disebut ini? Oh asalnya dari ini. Ini sebetulnya dosonomo yang hanya sebagai tambahan saja, pengetahuan tambahan. Saya akan jabarkan bahwa tanah atau di Jawa sering disebut lemah, itu dosonomonya ada banyak. Salah satunya Siti, Kismo, Kismoko, Pratiwi, Bantolo, Bumijo,
pratolo, maitolo, buh. Nah, semua kata ini maknanya sama, adalah tanah atau bumi atau lemah. Maka tidak salah kita menyebut Ibu Pertiwi, karena dosonomanya juga Pratiwi. Kita juga tidak salah kita menyebut Bumijo, karena lemah sama saja artinya juga lemah. Bantolo itu juga lemah. Maitolo juga lemah, Buh juga lemah, Siti juga lemah, Kismo juga lemah. Lemah dalam ini bukan tidak kuat, tapi tanah. Nah, ini untuk dosonomo dari tanah. Dosonomo itu nama lain. Kemudian dari air. Air juga sering disebut banyu. Banyu ini dosonomonya ada beberapa, yaitu toyo, bue, tirto, wareh, her, sindu, wayi, tuban, her, amerta, udaka, sengara, jala, jahni, jahnawi, jahning. Nah, ini dosonomonya air atau banyu, semua artinya air. Sama, jadi jangan kaget nanti kalau ada orang bilang amerta, ada orang bilang toyo, itu sama, artinya air. Kemudian angin. Angin itu dosonomonya bayu, maruta, riwut, bojro, sindung, anila, aliwawar, toto, barat, samirono, wirayang. Nah, ini dosonomonya angin. Maka dari itu kadang angin disebut juga Bathara Bayu. Kemudian api. Dosonomonya geni, sama api, Jawanya geni. Dosonomonya agni, bahni, dahono, bromo, pawoko, siking, guna, mreta, brahma, puyika, latu, puya, jata. Ini dosonomonya api. Jadi semoga bisa diingat kembali untuk pelajaran-pelajaran kita SD, terutama bagi yang di Jawa, SD, SMP, itu ada dosonomo. Kita hanya sekedar mengingatkan kembali. Jadi jangan kaget kalau ada kaitannya tentang dewa-dewi dari dosonomo tadi. Nama ini hanya untuk menggambarkan sebuah kekuatan. Kita gambarkan kekuatan walaupun itu tidak dapat dilihat tapi bisa dirasakan. Maka dari itu, leluhur Jawa, leluhur Nusantara percaya adanya kekuatan yang tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan dengan sebutan dewa atau dewi. Bathara, Betari, itu sama. Demikian sedulur, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen. Akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, 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 matur nuwun.